Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya adalah Andri Alhidayah Ritonga. Saya adalah seorang mahasiswa aktif dari Prodi Manajemen Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Labuhan Batu. Nah, di sini saya akan menawarkan ide bisnis yang mungkin bermanfaat bagi kita, yaitu adalah yang namanya bisnis warnet. Menyediakan solusi digital untuk komunitas modern. Baiklah, yang pertama itu pendahuluan, yaitu pengertian bisnis warnet, tujuan utama, dan peran warnet. Nah, pengertian bisnis warnet. Bisnis warnet adalah usaha penyediaan layanan internet dan komputer untuk masyarakat. Adapun tujuan utamanya yaitu menyediakan akses internet, gaming, printing, dan layanan komputer lainnya. Dan di era digital, warnet berperan sangat penting sebagai pusat aktivitas online dari kebutuhan belajar, bermain game, hingga bekerja. Next, kita ada di latar belakang, yaitu perkembangan teknologi dan digitalisasi telah menciptakan kebutuhan akses internet yang merata. Meski smartphone dan WiFi sudah umum, tidak semua orang memiliki perangkat atau koneksi yang memadai untuk kebutuhan produktivitas atau hiburan. Warnet atau warung internet hadir sebagai solusi akses digital murah dan mudah diakses. Warnet menjadi tempat bagi masyarakat untuk browsing, bermain game, mengerjakan tugas, atau bahkan bekerja secara remote. Kemudian kita masuk ke analisis pasar. Nah, yang pertama target pasar, yang kedua lokasi strategis, dan yang ketiga analisis kompetitor. Target pasar pelajar, game, pekerja, freelance, UMKM. Lokasi strategis dekat kampus atau sekolah dan pusat keramaian. Analisis kompetitif lokal dan tren penggunaan warnet. Target pasar kami sudah pasti dan jelas meliputi yang tadi yang saya bilang, yaitu ada pelajar, mahasiswa, mungkin gamer, dan pekerja lepas. Berlokasi di sekitar kampus menjadi suatu lokasi strategis dan pusat keramaian. Karena kami hadir untuk menjawab kebutuhan internet cepat dengan harga yang terjangkau. Kompetitor lokal belum mengoptimalkan kenyamanan dan kualitas layanan atau celah ini menjadi peluang bagi kami. Next, ada layanan yang kami tawarkan. Nah, layanan yang ditawarkan di warnet atau warung internet ini yaitu internet yang cepat dan stabil, game online dan LAN, kemudian ada jualan makanan ringan dan minuman. Layanan yang ditawarkan akses internet cepat dan stabil sudah pasti, game online dan LAN terbaru. Mungkin juga bisa kami tambahkan dengan adanya jasa printing, scanning, dan fotokopi. Kemudian ada juga editing dokumen dan desain grafis ringan. Hal ini akan menjadi keuntungan yang berlebih ketika kita membuka yang namanya bisnis warnet atau warung internet. Next, kita masuk ke model bisnis dan harga. Yang pertama itu sistem pembayaran per jam atau paket. Penawaran membership atau langganan. Kemudian ada harga kompetitif sesuai dengan layanan. Nah, kami menawarkan sistem per jam dan paket langganan dengan harga yang fleksibel. Tersedia juga potongan harga untuk pelajar dan member tetap atau yang sudah biasa main, serta bonus untuk pelanggan yang loyal. Next, kita ke kebutuhan infrastruktur. Nah, kebutuhan infrastruktur yang ada di warnet ini meliputi yaitu komputer berkualitas dan koneksi internet. Kami mempunyai 10 unit komputer gaming, eh, ruangan nyaman ber-AC, jaringan fiber optik dengan kecepatan tinggi,
Ada ruangan nyaman ber-AC, kursi ergonomis, headset yang berkualitas. Nah, kemudian meja ergonomis dan headset berkualitas, software legal dan update. Maksudnya itu kita ada software legal dan Microsoft Office, aplikasi desain ringan, eh, game populer. Next, kita masuk ke proyeksi keuangan. Nah, di proyeksi keuangan ini yaitu rencana bisnis ini membutuhkan modal awal sekitar 5 sampai 100 juta. Mencukup pembelian perangkat keras, sewa tempat, renovasi, dan instalasi jaringan. Dengan estimasi mendapatkan harian dari pelanggan reguler dan paket, langganan bisnis diproyeksikan mencapai break even point atau BEP dalam waktu 8 sampai 12 bulan. Strategi peningkatan profit, paket hemat untuk pelajar dan gamer, penjualan produk tambahan seperti makanan dan minuman. Kemudian ada juga dan layanan tambahan tadi yang yaitu ada editing dokumen dan kursus komputer. Nah, di proyeksi keuangan ini mungkin bisa kami tambahkan atau kami memperjelas yaitu yang pertama ada namanya estimasi modal awal. Estimasi modal awal yaitu mencakup yang pertama pembelian komputer dan perangkat jaringan. Mungkin bisa jadi dirupiahkan menjadi 40 juta kurang lebih. Yang kedua ada sewa dan renovasi tempat. Rata-rata sekarang ruko menyewakan tempat yaitu 15 juta. Kemudian ada perabot dan interior di dalamnya. Eh, Bisa dibuat total habis 10 juta. Biaya pemasaran awal yaitu 5 juta. Total estimasi modal sudah mencakup sampai 70 juta. Kemudian yang kedua ada namanya estimasi pendapatan bulanan. Rata-rata 30 pelanggan per kalau kita buat rata-rata 30 pelanggan per hari, andai kita buat saja kali 1 jam itu sama dengan 50.000, maka sama 5.000, maka di dalam satu hari kita akan mendapatkan total 150.000 per hari. Estimasi pendapatan bulanan juga ada rata-rata 30 pelanggan per hari dikali 5.000, maka 150.000 dikali 30 maka sama dengan 4.500.000 untuk pendapatan bulanan. Ditambah dengan layanan tambahan seperti yang saya bilang tadi. Ada namanya printing, snack, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada di namanya estimasi biaya operasional bulanan. Sewa tempat 2 juta, listrik dan internet mungkin 1 juta. Otomatis juga kita akan membuat para pekerja di situ seperti staff-staffnya. Kita buat mereka dengan gaji 1.500.000, maka total biaya maintenance dan cadangan 500.000, maka total 5 juta. Proyeksi laba bersih bulanan kira-kira pendapatan 6 juta, biaya 5 juta, laba bersih 1 juta per bulan. Break even point B atau BEP, modal awal 70 juta, laba bersih per bulan 1 juta, BEP tercapai dalam waktu sekitar 70 bulan. Catatan, BEP bisa lebih cepat jika traffic pelanggan meningkat atau layanan tambahan berkembang. Next, setelah proyeksi keuangan, kita masuk ke strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini kita melalui media sosial, brosur, promosi lokal, kerjasama dengan sekolah atau kampus, promo jam happy atau paket hemat. Nah, strategi pemasaran ini akan difokuskan pada suatu komunitas lokal dan digital. Membuat akun Sudah pasti kita membuat akun media sosial khusus warnet, membagikan brosur di kampus atau sekolah, atau mungkin kolaborasi dengan influencer lokal atau komunitas-komunitas gaming atau yang dinamakan dengan endorse. Yaitu kemudian tadi ada saya bilang promo jam happy. Program jam happy ini atau lebih dikenal dengan diskon di jam tertentu. Next, kita masuk ke slide selanjutnya yaitu ada resiko dan solusi. Resiko sudah pasti yang kecil-kecil kita ketahui seperti gangguan jaringan, kerusakan perangkat, atau saing baru. Kemudian solusinya yaitu kontrak SP terbaik,
maintenance rutin, layanan unggulan. Masalah risiko gangguan jaringan sudah pasti. Solusinya yaitu jelas kontrak dengan ISP terpercaya. Ketika kita mendapatkan kerusakan perangkat, maka solusinya maintenance rutin dan garansi perangkat. Kalau yang dinamakan dengan saingan bisnis, maka solusinya diferensi layanan dan kenyamanan. Adapun resiko dan solusi yang lain ialah bisa mungkin kami jelaskan. Yang pertama ada namanya dia resiko. Resiko gangguan jaringan internet. Contohnya masalahnya koneksi lambat atau terputus, maka itu akan dapat mengganggu kenyamanan pelanggan. Maka solusinya adalah berlangganan dengan ISP terpercaya dan berkecepatan tinggi, menyediakan backup koneksi atau modem cadangan, monitoring jaringan secara berkala. Yang kedua, kerusakan perangkat komputer. Nah, masalah ini, komputer itu rusak dapat menurunkan kapasitas layanan dan menimbulkan biaya tambahan. Maka solusinya yaitu jadwal maintenance rutin setiap bulan menggunakan perangkat berkualitas dan bergaransi, menyediakan unit cadangan untuk kondisi darurat. Kemudian yang ketiga ada risiko pesaing atau bisnis lokal. Masalah munculnya warnet baru atau layanan serupa di sekitar lokasi. Maka solusinya adalah menawarkan layanan unggulan atau gaming premium, kenyamanan ruangan, dan snack corner, kemudian program loyalitas pelanggan dan diskon pelajar, branding dan promosi aktif di media sosial. Kemudian ada juga di resiko ketika kita memiliki bisnis warnet ini, yaitu resiko perubahan tren teknologi. Masalahnya yaitu meningkatnya penggunaan smartphone dan WiFi pribadi bisa mengurangi kunjungan orang-orang ke warnet. Karena orang sudah sibuk dengan HP dan sudah memiliki WiFi di rumah, maka orang sudah malas untuk pergi ke warnet. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya bisa mungkin direfleksikan layanan kursus komputer, desain grafis, printing, kemudian menyediakan ruangan kerja bersama atau co-working ini menyesuaikan dengan tren digital terbaru supaya kita dapat menarik kembali para pelanggan kita. Next, ada penutup. Penutup di sini yaitu seperti yang kita lihat, ringkasan rencana bisnis, harapan untuk berkontribusi digital di komunitas lokal, ajakan untuk berinvestasi atau kolaborasi. Nah, bisnis warnet bukan hanya sebagai penyedia jasa internet, tapi juga ruang komunitas digital yang inklusif dan produktif. Dengan konsep yang strategis dan layanan berkualitas, kami yakin dapat menghadirkan nilai dan pertumbuhan berkelanjutan. Kami membuka peluang investasi dan kolaborasi untuk mendukung perkembangan bisnis ini ke tahap-tahap selanjutnya. Mungkin tidak banyak yang saya bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.